Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 mata kuliah teori dan model-model pembelajaran. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran langsung atau direct instruction pada pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama itu saya, bernama Ihsanuddin. Kemudian ada saudari Lastari Melani Habibi, dan kemudian ada saudari Luciana Rahmat Martini, dan satu lagi ada saudari Lia Siti Nursifa. Nah, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama di sini akan dibahas dulu mengenai apa sebenarnya model pembelajaran langsung ini ya, atau direct instruction ini. Nah, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ihsanuddin. Yang pertama harus kita pahami, apa ini maksud direct instruction ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan lihat beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli dan diberikan oleh para ahli kepada direct instruction ini. Nah, ini tuh model pengajaran yang dimaksudkan untuk membantu siswa mempelajari berbagai keterampilan dan juga pengetahuan dasar yang dapat diajarkan secara lengkap. Dan pengajaran langsung ini mensyaratkan tiap-tiap keterampilan atau isi didefinisikan secara seksama dan didemonstrasikan serta jadwal pelatihannya itu direncanakan dengan seksama dan sebaik-baik mungkin. Nah, direct instruction ini merupakan pelatihan yang diberikan kepada siswa untuk jadi siswa itu mendapatkan pengetahuan ya, dan untuk meningkatkan skill dari siswa tersebut untuk ditingkatkan dan dikembangkan dalam kehidupan mereka sendiri. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam model pembelajaran langsung ini atau direct instruction ini itu merupakan menggunakan teacher center atau penerapan model pengajaran langsung dalam tindakan kelas itu ya, menggunakan teacher center. Teacher center ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada guru, dan strategi yang dilakukan oleh guru itu bersifat group individual learning atau metode mengajar itu sangat bergantung pada tujuan dari pengajaran yang telah dicantumkan. Nah, kemudian ciri-ciri dari model pembelajaran langsung ini atau direct instruction ini ya. Yang pertama itu dikatakan adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa, itu termasuk prosedur penilaian belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Itu ciri yang kedua ya. Kemudian ciri yang ketiga itu dapat dilihat dengan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar
dan lingkungan belajar dan model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu itu dapat berlangsung dengan baik atau berhasil atau lancar ya. Nah, keberhasilan yang digunakan oleh model pengajaran langsung ini itu memerlukan lingkungan yang baik dan kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana siswa itu berbicara. Nah, prosedur untuk menjamin tempo pembelajaran yang baik ini dan mempunyai strategi khusus untuk mengatur giliran keterlibatan siswa ini dan harus bisa menanggulangi tingkah laku siswa yang menyimpang di dalam kelas yang ketika kita ajar itu ya, atau ketika KBM berlangsung. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Itu penjelasan mengenai sedikit penjelasan mengenai model pembelajaran langsung atau direct interaction ini. Setelah kita mengetahui sedikit apa itu model pembelajaran langsung atau direct interaction ini, kemudian di kelompok kami ini kami menggunakan model direct interaction ini pada pelajaran Al-Quran dan hadis. Jadi kami akan jelaskan bagaimana model pembelajaran direct interaction ini digunakan pada pelajaran Al-Quran dan hadis ya. Itu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya ya pada pembahasan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf ya apabila dari kata-kata saya dan banyak sekali kekurangan ya, dan penyampaian materi juga tidak begitu baik gitu ya. Mohon maaf. Terima kasih. Saya kemudian lanjutkan ke pembahasannya selanjutnya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator yang telah mempersilahkan saya sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, memiliki 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Nah, yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengalaman isi kandungan Al-Quran dan Hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan Hadis. Nah, selanjutnya adalah standar kompetensi kelulusan. Nah, standar kompetensi kelulusan itu harus memahami isi pokok Al-Quran, fungsi dan bukti-bukti kemurniannya, istilah-istilah hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi, serta pembagian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, standar kompetensinya itu memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ruang lingkup materi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, mengartikan Quran Surat Al-Rum ayat 41-42, Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58, Quran Surat Shad ayat 27, Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50, dan Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat ayat 24-26. Yang selanjutnya menjelaskan kandungan Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42, Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58, Quran Surat Shad ayat 27, Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 204-206.
Nah, yang selanjutnya menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42, Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58, Quran Surat Shad ayat 27, Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 204-206. Nah, yang terakhir menerapkan perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42, Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58, dan Quran Surat Shad ayat 27, Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 204-205. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan membahas tentang sumber atau bahan belajar Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu ada materi. Materi di sini yaitu seperti mengartikan surat Ar-Rum atau Al-A'raf ayat 56 atau 58 yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, serta menjelaskan isi kandungannya, menerapkan perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang berkaitan dengan surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, dan juga terdapat surat Al-A'raf ayat 56-58 dan surat Shad ayat 27, surat Al-Furqan ayat 45-50, dan surat Al-Baqarah ayat 204-205. Dan adapun bahan ajar yang dilakukan yaitu seperti buku paket Al-Quran dan Hadis kelas 11 yang digunakan untuk semua siswa dan guru. Dan ada juga Al-Quran terjemah, yaitu yang sering digunakan untuk mempermudah siswa menerjemahkan ayat atau mengartikan perkata. Dan terdapat juga internet, yaitu internet ini yang sering digunakan untuk mencari bahan-bahan lainnya yang terdapat pada Google yang kayak gitu. Dan ada juga proyektor atau LCD. Dan yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu ada orientasi, yang mana pada tahap ini guru mulai membangun atau membuat kerangka kerja pelajaran. Jadi guru itu menyampaikan harapan atau keinginannya, serta menjelaskan tugas apa aja yang terdapat dalam pembelajaran tersebut dan menentukan tanggung jawab siswa. Dan yang kedua yaitu ada presentasi. Dalam tahap presentasi ini yaitu sebagai guru menjelaskan konsep atau skill baru yang memberikan pemeragaan serta contohnya. Jika materi yang ada merupakan konsep yang baru, maka guru harus mendiskusikan karakteristik-karakteristik dari konsep tersebut atau aturan pendefinisian. Jadi jika materinya merupakan skill baru, maka guru tersebut harus menyampaikan langkah-langkah untuk memiliki skill tersebut dengan menyajikan contoh di setiap langkah-langkah. Jadi guru itu hendaknya gitu ya mentransfer atau mengasih informasi tentang materi atau skill yang baru, baik itu secara lisan maupun secara visual. Dan yang ketiga yaitu ada praktek yang terstruktur. Nah, dalam tahap ini guru menuntun siswa melalui contoh-contoh praktek dan langkah-langkah di dalamnya. Biasanya siswa ini menjalankan praktek dalam sebuah kelompok, kemudian menawarkan diri untuk menulis jawaban. Tapi ada cara yang paling efektif, yaitu dengan menyajikan contoh menulis jawaban secara transfer dan terbuka, sehingga semua siswa bisa melihat bagaimana tahapan-tahapan praktek dilalui. Jadi ketika kelompok tersebut melakukan praktek, bisa dilakukannya di depan siswa yang ada dalam kelas, sehingga teman-teman mengetahui gitu praktek apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dan yang keempat yaitu ada praktek di bawah bimbingan guru.
Jadi guru ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktek dengan kemampuannya sendiri. Praktek di bawah bimbingan ini dapat mempermudah sebagai guru dalam mempersiapkan untuk mengembangkan kemauan siswa dan menampilkan tugas pembelajaran. Hal ini biasa dilakukan dengan meminimalisir jumlah dan ragam kesalahan yang dilakukan siswa. Jadi peran guru dalam tahap ini tuh mengontrol kerja siswa dan memberikan respon balik yang bersifat konkret ketika diperlukan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada praktek mandiri. Jadi dalam praktek mandiri ini, siswa ini melakukan praktek dengan caranya sendiri gitu, tanpa bantuan dan respon balik dari seorang guru. Adapun dalam tahap ini yaitu yang dilakukan ketika siswa telah mencapai level akurasi 85% sampai 90%. Nah ini tuh udah termasuk ke dalam praktek di bawah bimbingan. Jadi praktek ini dilakukannya secara mandiri gitu, tanpa bantuan orang lain maupun guru. Tujuannya dari praktek mandiri ini ialah untuk memberikan materi baru untuk memastikan gitu dan menguji pemahaman siswa terdapat praktek-praktek sebelumnya. Jadi terdapat juga menilai gitu ya. Guru itu menilai pemahaman siswa itu sudah sampai mana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Luciana Rahmat Martini akan sedikit menjelaskan tentang peran guru terhadap pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Dimana yang pertama, peran guru itu adalah merencanakan pembelajaran secara tepat sehingga pembelajaran itu dapat terpusat pada masalah-masalah yang tepat. Nah, untuk dipelajari oleh para siswa. Selanjutnya, itu ada menyajikan materi pembelajaran yang dianggap perlu sebagai pondasi bagi siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam suatu pembelajaran tersebut. Nah, guru memulainya dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa sebelumnya, yaitu guru itu mengemukakan sesuatu yang berlawanan. Nah, dengan demikian menjadi konflik pada pengalaman siswa. Nah, akibatnya timbul masalah di situ, lalu menimbulkan kesaingan atau menjadi rangsangan siswa untuk menyelidiki masalah, menyusun hipotesis, dan mencoba mengemukakan konsep-konsep yang atau prinsip-prinsip yang mendasari dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya guru itu menyajikan secara enaktif. Nah, enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, maksud dari enaktif ini adalah melalui tindakan atau dengan cara lain belajar sambil melakukan atau learning by doing. Nah, lalu ikonik sendiri itu adalah didasarkan atas pikiran internal. Nah, di sini itu pengetahuan yang dapat disajikan melalui gambar-gambar yang memiliki atau yang mewakili suatu konsep. Nah, sedangkan simbolik sendiri itu lebih kepada penggunaan kata-kata atau bahasa. Selanjutnya, guru itu perannya adalah untuk memecahkan masalah. Nah, seperti misalkan jika ada masalah dalam pembelajaran tersebut, guru itu harus memiliki saran yang tepat untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, selanjutnya ada sistem penunjang pembelajaran Al-Quran dan Hadis, di mana sistem pendukung dari model pembelajaran adalah sesuatu yang diperlukan oleh siswa untuk mendapat atau menggali informasi yang sesuai guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut gitu loh, seperti kayak lembar kerjanya ataupun sarana dan prasarana yang diperlukan saat kita melakukan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan sebuah materi tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.